Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Agustin Yunus, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 1 semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampuh Bapak Dr. Syaparuddin SAG MSI. Di video ini saya akan membahas materi mengenai distorsi pada harga keseimbangan muslim. Distorsi pasar dalam ekonomi Islam yaitu sebagai gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan ini muncul dari unsur permintaan maupun dari unsur penawaran yang terjadi pada suatu pasar, masalah struktur pasar, masalah eksternalitas, dan masalah barang publik. Distorsi pasar terjadi karena adanya niat pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan cepat atau memperoleh keuntungan di atas batas keuntungan wajar dengan cara merugikan orang lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Menguntungkan bagi satu pihak, tetapi merugikan bagi pihak lain. Telah disebutkan sebelumnya pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian dari kamu memakan atau mengambil harta milik sebagian di antaramu dengan cara yang tidak benar atau batil, kecuali jika dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak di antara kamu." Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Namun, kita diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara rida, yakni dilakukan atas dasar pilihan, bukan paksaan. Harga keseimbangan muslim seringkali mendapatkan banyak gangguan. Gangguan ini disebut dengan distorsi pasar. Distorsi pasar yang mengganggu harga keseimbangan muslim terdiri dari dua, yaitu distorsi pasar yang disengaja atau manipulasi pasar dan yang tidak disengaja atau bencana alam. Distorsi pasar yang disengaja antara lain rekayasa dalam permintaan muslim, rekayasa dalam penawaran muslim, tadlis, dan takhir. Sedangkan yang tidak disengaja yaitu keadaan darurat, misalnya harga pangan sangat mahal karena bencana alam, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu distorsi pasar yang disengaja atau manipulasi pasar. Yang pertama, rekayasa dalam permintaan muslim, juga disebut dengan bai najasi, yaitu permintaan palsu yang diciptakan oleh produsen atau pembeli bahwa banyak permintaan pada produk atau barang yang ditawarkan atau dijualnya, lalu harganya dinaikkan. Najasi adalah sebuah praktik dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi najasi diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Yang kedua, rekayasa dalam penawaran muslim.
Rekayasa dalam penawaran Muslim terdiri dari dua, yaitu ihtikar dan talaqi rukban. Ihtikar adalah menjual barang lebih sedikit dengan menahan yang lainnya untuk harga yang lebih tinggi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Sedangkan talaqi rukban adalah mencegah masuknya barang ke pasar dan juga mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Misalnya, pedagang kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap membeli barang petani atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar yang masih di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak di mana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu harga pasar yang sesungguhnya dan kondisi kemudian demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani di luar kota tersebut. Disinilah inti talaqi rukban dilarang, karena ketidakadilan yang dilakukan oleh para pedagang kota yang tidak mengkonfirmasikan harga pasar yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, tadlis. Pasar yang ideal menurut Islam apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang diperjualbelikan. Jika salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan atau disebut dengan tadlis. Adapun bentuk-bentuk tadlis antara lain tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas, tadlis dalam harga, dan tadlis pada waktu pertama. Tadlis dalam kuantitas adalah mengurangi barang yang dikirim kepada pembeli dalam jumlah banyak. Kedua, tadlis atau penipuan dalam kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, tadlis atau penipuan dalam harga adalah menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan konsumen atau pembeli. Dan yang terakhir, tadlis dalam waktu adalah menunda waktu penyerahan barang kepada konsumen atau pembeli dari waktu yang telah disepakati. Yang keempat, takhir. Dalam situasi yang tidak pasti, ada lebih dari satu hasil atau yang akan muncul dengan probabilitas yang hal ini disebut dengan takhir. Adapun bentuk-bentuk takhir terdiri dari takhir dalam kuantitas, takhir dalam kualitas, takhir dalam harga, dan takhir dalam waktu. Pertama, takhir dalam kuantitas adalah ketidakpastian kuantitas barang yang ditransaksikan. Yang kedua, takhir dalam kualitas adalah ketidakpastian kualitas barang
yang ditransaksikan. Yang ketiga, takhir dalam harga adalah ketidakpastian jenis harga barang yang digunakan dalam satu transaksi. Keempat, takhir dalam waktu penyerahan adalah ketidakpastian waktu penyerahan barang yang ditransaksikan. Selanjutnya yaitu distorsi pasar yang tidak disengaja atau bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, erupsi gunung Merapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Bencana alam menimbulkan banyak kerugian materi pada masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena bencana alam tersebut. Mekanisme pasar yang bebas, adil, dan fair dijamin dalam konsep ekonomi Islam. Tidak boleh ada intervensi oleh pihak-pihak tertentu, baik pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktishad. Tidak boleh ada subordinat, tidak boleh ada jarak antara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pada kenyataannya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik. Seringkali terjadi gangguan-gangguan sehingga tidak berjalan dengan semestinya, yang kemudian disebut sebagai kegagalan pasar atau distorsi pasar. Bencana alam dapat menyebabkan perubahan pada permintaan dan penawaran. Karena itu, kebijakan yang ditempuh yaitu melakukan intervensi pasar untuk mengembalikan HKM atau harga keseimbangan muslim, misalnya menambah jumlah persediaan barang-barang di masyarakat, menjamin kelancaran perdagangan, dan lain-lain. Sedangkan kebijakan yang dilakukan pada distorsi pasar yang terjadi secara sengaja yang dapat mengganggu permintaan dan penawaran adalah menghilangkan praktek-praktek manipulasi pasar yang ada di masyarakat dalam rangka untuk mengembalikan HKM atau harga keseimbangan muslim.